Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Long Hafiz. Dan kali ini kita akan melakukan tutorial untuk membuat Google Meet. Ya, Google Meet ini digunakan untuk melakukan rapat, bisa melakukan seminar, belajar daring juga bisa, kuliah daring juga bisa, dan bisa dilakukan. Intinya adalah tatap muka atau mungkin misalnya kita ingin berbicara di depan kurang lebih 200 orang misalnya, karena Google Meet ini maksimalnya 200 orang. Kita dapat melakukan dengan Google Meet. Apalagi di tengah pandemi corona seperti ini, kita tidak dianjurkan untuk langsung bertemu dan melakukan social distancing kepada orang-orang yang lainnya. Oke? Langsung saja. Pertama adalah kita buka dulu Google Chrome kita. Oke, Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini tinggal kita ketik saja, misalnya Google Meet. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan link. Dan saya sarankan kepada kawan-kawan semuanya, pilih meet.google.com. Oke, kita langsung saja. Dan pastikan kalian memiliki email untuk membuat ruangan rapat sendiri. Oke, kita lanjutkan. Meet Google. Nah, ini adalah tampilan awal atau layar awal ketika kita sudah masuk ke dalam Google Meet. Sekarang adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah ruangan Google Meet. Kita langsung saja kita buat di sini bergabung atau mulai rapat. Kita tulis di sini misalnya rapat terbuka. Oke, kita lanjutkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, ini dia tampilannya. Kalau misalnya sebenarnya di sini adalah Sebenarnya ini adalah tampilan kamera kita, kamera web kita yang ada di atas ini. Cuma karena saya tampilannya sedang tidak bagus, sedang acak-acakan, makanya saya matikan kameranya. Nah, seperti ini. Ini kameranya sudah nonaktif. Selanjutnya, fitur yang ini untuk mematikan mikrofon. Ini biasanya dilakukan oleh si peserta agar tidak mengganggu suara kita, tidak mengganggu si orang yang sedang melakukan rapat atau seminar. Jadi lebih baik ketika kita menjadi peserta kita matikan ini. Namun karena ini saya hanya mencoba saja, jadi tidak apa-apa, biarkan saja dulu. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah klik gabung sekarang. Nah, ini adalah link yang digunakan untuk menambahkan peserta yang lain, ya. Dan ini adalah kita menambahkan orang secara otomatis. Jadi siapapun yang ada di dalam kontak email Anda akan masuk di dalam ini. Tapi karena email ini tidak memiliki kontak apapun, maka tidak ada saran untuk diundang. Kita close. Nah, ini adalah tampilannya. Pertama kita akan lihat ini. Kita klik di sini rapat terbuka. Untuk membagikan link bagi peserta lain yang ingin bergabung, kalian cukup klik salin info bergabung ini. Kalian klik dan kalian pastekan atau tempel di layar chat WA atau mungkin melewati Gmail dan lain-lainnya. Itu bisa kalian lakukan. Cukup kalian tempel atau paste. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi bagi peserta cukup klik link ini saja, maka akan otomatis masuk ke dalam ruangan rapat kita. Dan yang bisa mengkonfirmasi dia boleh masuk atau tidak hanyalah si admin atau si pembuat ruangan rapat tersebut. Oke. Fitur selanjutnya adalah fitur chat.
Nah, ini dia fitur chatnya. Jadi kita bisa melakukan chat kepada orang lain. Ini dilakukan biasanya oleh peserta yang ingin bertanya atau mungkin ingin minta izin sesuatu melalui fitur chat ini, karena lebih baik peserta itu mematikan mikrofonnya. Maka ketika dia mematikan mikrofon, dia dapat melakukan fitur chat ini, sehingga tidak mengganggu si orang yang sedang melakukan presentasi atau seminar. Oke, selanjutnya fitur orang ini. Nah, ini adalah fitur di mana kita melihat siapa saja yang sudah masuk ke dalam ruangan Google Meet ini. Maksimal di dalam Google Meet ini adalah 200 peserta. Lebih dari 200 peserta, maka akan ada satu orang yang otomatis keluar. Itu bukan karena dia ingin keluar, tapi memang dari sistemnya untuk mengeluarkan satu orang tersebut secara acak ya kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya adalah fitur presentasikan sekarang. Fitur ini adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan apa yang ada di layar kita ini juga ikut tampil di layar peserta yang lain. Misalnya saya klik ini, presentasikan sekarang, seluruh layar jendela. Kemudian saya klik ini, saya bagikan. Maka apa yang ada di layar saya juga akan tampil di layar peserta yang lain. Nah, Anda ditampilkan kepada semua orang. Ini dia. Oke, jika saya membuka PowerPoint misalnya, seperti ini. Nah, maka tampilan dari laptop peserta yang lain juga akan tampil seperti ini. Ya kawan-kawan ya. Oke. Ketika sudah selesai, kalian cukup klik hentikan berbagi tadi yang muncul di sini. Kita ulangi. Kalian klik dulu ini, bagikan. Setelah dibagikan, nah akan muncul seperti ini. Hentikan berbagi atau sembunyikan. Jadi ketika sudah selesai yang ingin dipresentasikan dan kalian ingin mengakhiri tampilannya agar hanya Anda saja yang bisa melihat, maka klik hentikan berbagi di sini. Dan layar kawan-kawan yang lain, peserta yang lain akan kembali seperti biasa. Tidak akan muncul tampilan yang ditampilkan oleh si orang yang melakukan presentasi tersebut. Oke, fitur selanjutnya di Google Meet ini adalah di titik 3 ini. Jika kita klik, nah ada fitur rekam. Jadi rekam rapat ini, ketika kita klik, maka video rekaman rapat ini akan otomatis dimasukkan ke dalam Google Drive dan bisa kita download linknya dari Gmail kawan-kawan semua. Misalnya ada beberapa yang pernah saya rekam itu, kita lihat contohnya. Ya, ini sambil loadingnya ya. Bentar, saya ubah dulu emailnya. Ini saya menggunakan email institusi Universitas Tanjung Pura. Nah, 3 yang di atas ini adalah rekaman rapat yang pernah saya buat dan telah diupload. Ketika kita klik, maka akan langsung diarahkan ke Google Drive. Nah, seperti ini. Nah, jika ingin di-download, tinggal kita download saja. Langsung ada di sini semuanya. Praktis ya kawan-kawan. Oke, kita kembali lagi di Google Meet. Nah, ini ada yang selanjutnya adalah tata letaknya atau layoutnya. Kita ingin tampilan seperti apa di layar kita. Kemudian ada fitur layar penuh. Ini full semuanya adalah bagian Google Meet. Oke. Selanjutnya ada aktifkan teks. Kemudian ada setelan. Kalau gunakan ponsel untuk audio ini saya belum coba ya kawan-kawan ya. Jadi Google Meet ini juga kalian bisa dapatkan di Play Store untuk smartphone kalian. Bagi yang tidak ingin susah untuk membuka laptop lagi, jadi bisa menggunakan smartphone kalian. Hanya saja ketika kita menggunakan smartphone kita untuk mengakses Google Meet ini, ketika ada telepon masuk atau panggilan masuk, maka suaranya tidak akan terdengar suara panggilan tersebut. Karena suara panggilan itu akan terpotong oleh suara dari Google Meet.
Jadi saya sarankan kalau misalnya untuk hal yang penting, kalian lakukan saja di laptop masing-masing. Oke, selanjutnya ketika kita sudah selesai dan ingin meninggalkan ruangan Google Meet ini, kalian cukup pilih yang bagian tengah ini, keluar dari panggilan, maka otomatis akan mengakhiri ruangan rapat atau Google Meet ini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah meninggalkan ruangan rapat. Dan inilah cara untuk membuat sebuah ruangan rapat di Google Meet. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya.